Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstalasi radar pada toren atau tenden air yang ada pada rumah-rumah, teman-teman. Nah, umumnya bentuk toren seperti ini dan radarnya dipasang seperti ini. Nah, radar ini terdiri dari dua buah pemberat atau sinker, yang atas pemberat 1 dan yang bawah pemberat 2. Nah, kedua pemberat ini berfungsi sebagai sensor batas airnya, teman-teman. Pemberat yang atas untuk batas air yang atas dan pemberat yang bawah untuk sensor batas air yang bawahnya. Sedangkan yang paling atas yang penempatannya di luar itu saklarnya. Nah, saklar ini berfungsi sebagai penghubung sumber listrik ke pompa airnya. Nah, begini penampakan saklar pada radar umumnya ya, teman-teman. Ada 4 port ya. Di sini ada A1, A2, B1 dan B2. Nah, A1, A2 ini dikhususkan untuk pumping wiring ya. Nah, pumping wiring itu pompa yang digunakan untuk mengisi air pada toren atau tandon air. Sedangkan B1 dan B2 itu dikhususkan untuk sump wiring, digunakan untuk menguras air, kebalikan dari A1 dan A2. Nah, di sini saya akan mencontohkan pemakaian yang A1 A2-nya, teman-teman. Nah, ini hanya ilustrasi. Nah, bagaimana real bentuk radarnya itu? Nah, bentuk radarnya umumnya seperti ini. Nah, yang ini adalah saklarnya ya. Jadi di dalam tabung ini ada saklar A1, A2, B1 dan B2-nya. Sedangkan pemberat atau sinkernya yang oranye ini, teman-teman. Ada 2, pemberat level air atas dan pemberat level air bawah. Nah, bagaimana pemasangan pompa dan wiringnya pada radar toren air ini? Nah, caranya begini. Pada saklar ada A1, A2-nya ya, teman-teman. Itu sebagai saklar atau penghubung sumber listrik ke pompa airnya nanti. Nah, kalau wiringnya seperti ini. Yang pertama ada pompa air, lalu ada pipa tempat keluar air dari pompa air yang diteruskan ke toren air untuk mengaliri air dari sumur ke toren airnya. Wiringnya seperti ini. Ada sumber listrik. Yang pertama sumber listrik pasanya dulu, kita hubungkan ke A2 atau A1 terlebih dahulu. Nah, misalkan kita hubungkan ke A2, maka kabel pasa yang dari A1-nya langsung kita hubungkan ke terminal masukkan pompa airnya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan sumber listrik netralnya? Nah, netralnya langsung aja ke terminal pompa airnya juga, teman-teman. Nah, begini cara wiring radar pada pompa air dan toren airnya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Misalkan ini beban pompa air, ada sumber listrik, pasa dan netral. Nah, dari pasa dulu ke A2 ya, teman-teman. Lalu A1 tetap kabel pasa kita hubungkan ke terminal pasa pompa airnya. Sedangkan sumber listrik netral kita hubungkan langsung ke netral pompa airnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat A1 A2 ini berfungsi sebagai jembatan ya. Jadi misalkan saklarnya tertutup, maka arus akan masuk dari A2 ke A1 dan ke pompa air sehingga pompa airnya menyala. Dan apabila saklarnya terbuka, berarti A2 A1-nya itu terputus, teman-teman. Dan arus tidak bisa masuk ke pompa air. Nah, bagaimana cara kerja radar ini? Nah, ada beberapa kondisi yang menentukan saklar pada radar itu terbuka atau tertutup. Nah, pada kondisi pertama, kedua pemberat atau sinker tidak terapung oleh air ya, teman-teman. Nah, pada kondisi ini saklar A1 A2-nya terhubung sehingga arus masuk ke pompa air dan pompa airnya masih menyala dan mengaliri air ke dalam toren airnya. Nah, seperti ini. Jadi pada kondisi 1 ini pompa air masih menyala dan air terus mengalir. Nah, pada kondisi 2 air sudah terisi setidaknya pada level ini ya, teman-teman, dan hanya 1 pemberat atau sinker yang terapung. Nah, pada kondisi ini masih pompa airnya menyala dan mengaliri air ke dalam toren. Karena kalau hanya 1 pemberat yang terapung belum cukup menarik saklar pada A1 dan A2-nya, sehingga arus tetap mengalir dari sumber pasa 1 A2 dan ke pompa airnya. Nah, pada kondisi ketiga barulah pompa air mati ya, tidak mengaliri air lagi ke dalam toren karena kedua pemberat atau sinkernya sudah terapung. Nah, karena keduanya sudah terapung, jadi benang atau talinya kendor dan saklar A1 A2-nya menarik ke atas sehingga A1 A2 itu terputus.
dan arus tidak bisa mengalir melewati A1A2 dan ke pompa airnya, dan pompa airnya padam. Nah, kapan pompa ini bisa mengaliri air atau nyala kembali? Nah, misalkan kita memakai air pada toren ini, maka air akan berkurang ya teman-teman. Nah, misalkan berkurang airnya pada level ini, yang terapung hanya satu pemberat atau sinker, yang atasnya tergantung ya. Nah, ini belum cukup menarik saklar A1A2 nya ke bawah sehingga masih putus A1A2 nya, dan pompa airnya tetap padam dan airnya tidak mengalir ke toren. Nah, misalkan kita kuras lagi nih air pada torennya, nah sehingga mencapai level air seperti ini, dan pompa air nyala kembali dan mengaliri air kembali ke toren airnya, karena kedua pemberat atau sinker sudah tergantung kedua-duanya dan cukup berat untuk menarik saklar A1A2 nya, sehingga saklar menjadi tertutup kembali dan arus dapat mengalir dari sumber listrik pasar melalui A1A2 dan berakhir di pompa airnya, sehingga pompa airnya menyala dan air kembali mengalir ke toren airnya. Nah, seperti itu aja cara kerja dari radar pada toren air. Oke, apabila teman-teman suka video ini, silahkan like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.